Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-5. Ikuti terus video ini, jangan sampai ketinggalan. Yuk kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Hewan ada yang mengalami metamorfosis dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa sih daur hidup itu? Yuk kita cari tahu. Sekarang kalian amati video di samping. Pernahkah kalian melihat ketiga hewan tersebut? Ketiga hewan tersebut adalah hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Mereka mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Anak-anak, hewan termasuk komponen ekosistem. Hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang disebut dengan daur hidup. Seperti contoh gambar di samping, yaitu kucing. Kucing tidak mengalami perubahan bentuk, sedangkan kupu-kupu mengalami perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk pada hewan disebut metamorfosis. Selanjutnya, metamorfosis itu dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Apakah kalian tahu hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Mari kita pelajari bersama. Dikatakan mengalami metamorfosis sempurna karena terjadi perubahan bentuk yang sangat berbeda dengan bentuk sebelumnya. Contohnya adalah kupu-kupu. Mari kita amati video berikut ini. Kupu-kupu itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur itu menetas menjadi ulat atau nama lainnya adalah larva. Larva itu aktif mencari makan. Mengapa demikian? Karena persiapan menjadi kepompong. Nah, setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Jika digambarkan adalah sebagai berikut. Telur kupu-kupu yang ada di daun kemudian menetas menjadi larva atau ulat yang aktif mencari makan, berubah menjadi pupa atau kepompong dan istirahat, kemudian menjadi kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Itu adalah siklus pada kupu-kupu. Contoh lain hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak. Daur hidup katak dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang mempunyai ekor, kemudian menjadi katak dewasa. Jika digambarkan adalah sebagai berikut. Contoh lain hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah pada nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi larva, kemudian berubah menjadi
pupa, kemudian berubah menjadi nyamuk. Jika digambarkan adalah sebagai berikut. Melihat siklus hidup katak dan nyamuk yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya, dengan demikian katak dan nyamuk dapat dikatakan mengalami metamorfosis sempurna. Sekarang kita akan mempelajari metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Berikutnya adalah belalang. Belalang adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang hanya memiliki 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan imago atau dewasa. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis, contohnya adalah ayam, ikan, dan kadal. Ayam hidup di darat. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam menetas setelah dienggangi oleh induknya, kemudian menjadi ayam dewasa. Bentuk ayam muda dan ayam dewasa tidak mengalami banyak perubahan. Demikian juga dengan ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas, lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah kadal bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan berjalannya waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa yang lain. Nah, demikian tadi video pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Tunggu terus video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.